Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan dari kisah nyata, dikisahkan oleh Mas Restu Wiratmaja, Tony FS, membacakan untuk teman-teman di sini. Ini dia selengkapnya. Kejadian ini bermula saat satu keluarga mengalami cobaan berat dalam kehidupannya. Sebut saja Pak Samiri, yang berprofesi sebagai petani, memiliki ambisi besar untuk menjadi orang kaya. Lain hal dengan itu, tiap hari dia memanen, dia juga memiliki keinginan untuk memiliki toko besar agar bisa menjadi tonggakan awal sebagai pemulih ekonominya. Istri Pak Samiri yaitu Bu Rasina selalu mengingatkan kepada suaminya agar selalu bersyukur terhadap kehidupannya yang sekarang. Seng sabar mas, hidup itu banyak cobaannya. Yang penting yakin dengan kasih sayang Tuhan, ucap Bu Rasia. Pak Samiri tak bisa berkata-kata manakala istrinya memberi nasihat itu padanya. Hatinya seperti terkikis dan terenyuh dalam balutan sabar, karena rasa percayanya pulih ketika sang istri memberikan nasihat yang baik padanya. Namun itu berlaku hanya beberapa hari saja. Tepat di mana panennya ludes terbakar, Pak Samiri mulai membelakangi sifatnya dan berubah menjadi orang yang tak sabaran. Pak Samiri berambisi untuk menjadi orang kaya hanya dalam hitungan hari dan tak ada keinginan untuk bekerja keras. Pikirannya yang dangkal membuat dia mendatangi sebuah tempat yang sakral yang dipercaya sebagai tempat pengabul segala keinginan. Bukan masjid dan musola atau langgar, namun tempat yang didatangi Pak Samiri adalah tempat pesugihan. Tepat di hari di mana dia merasa putus asa, Pak Samiri mengunjungi tempat sakral itu. Jarene, tempat ini bisa menjadikan orang kaya, ucap Pak Samiri. Dalam tempat itu dia mendapati beberapa hal keganjilan yang tak pernah ia temukan. Rumah gubuk tua dengan properti seadanya dan agak berkabut suasananya menjadikan tempat itu sangat menantang Samiri untuk menenggelami lebih jauh tentang rumor yang disebut dengan pesugihan. Samiri membuka pintu rumah itu yang penuh sawang. Tampak dari luar rumah itu tidak tertata rapi. Begitu masuk ke dalam, dia takjub melihat rumah itu penuh dengan sesajen dengan bermacam-macam bentuknya. Ada yang menggunakan kepala kambing, makanan pasar, uang recehan, dan tercium bau yang tak sedap seperti bau darah yang tertimbun lama di dalam sebuah wadah, hingga lalat dan beberapa hewan yang menjijikkan menghinggapi wadah itu. Apakah benar ini rumah yang dikatakan orang-orang desa? Tapi mengapa tempat ini sangat asing dan tak pernah tampak? Ucap Samiri. Dia mengelilingi satu persatu tempat yang berada di dalam rumah itu. Kamu mau kaya, nak? Ucap suara nenek tua dari belakang tubuh Samiri. Samiri kaget mendapati nenek tua itu secara tiba-tiba berada di belakangnya. Jenengan sinten? Tanya Samiri. Aku yang akan menjadi jembatan hidupmu, yang bisa membuatmu kaya, ucap nenek tua itu. Jadi rumor tentang warga mengenai tempat ini sebagai pesugihan memang benar adanya? Yang hatinya sudah gelap akan bisa melihat rumah ini. Hatimu sudah gelap, nak, ucap nenek itu. Apa maksudnya, nek? Hatimu sudah kotor. Samiri menimpali perkataan nenek tua itu dengan menggertak. Aku bukan orang jahat, nek, ucapnya dengan kesal. Kamu baru mengatakan pada dirimu bahwa kamu adalah orang yang jahat, senyum nenek itu. Kamu mau kaya raya tanpa bekerja? Tanya nenek itu. Samiri terdiam. Teringat sawahnya yang gagal panen dan terbakar hebat membuat hati Samiri terenyuh akan pernyataan nenek tua itu. Inje mbah, kulo pingin sugih. Pulanglah, besok datang kemari di waktu petang. Usahakan jangan ada yang mengetahuimu. Akan kuberikan kekayaanmu itu tepat di mana kamu siap menjalankan tirakatnya, ucap nenek tua itu. Nje mbah.
Samiri hanya bisa memandangi nenek tua aneh itu dengan wajah yang sedikit kesal. Tepat di hari selanjutnya, Pak Samiri keluar dari rumah tepat di waktu petang. Untuk menghindari kecurigaan yang mendalam dari istrinya, Bu Rasiah, Pak Samiri keluar menggunakan pakaian ala petani lengkap dengan membawa topi dan cangkulnya. Pak Samiri yang begitu antusias dengan perjanjian dengan nenek misterius itu menjadikan dirinya berambisi besar untuk mendaur ulang perekonomian keluarganya. Pak Samiri menuju tempat yang katanya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menemukannya. Tempat itu bisa dilihat dan dimasuki oleh orang-orang yang memiliki hati peteng atau hati yang gelap. Tempat ini dulunya terkenal akan jalur pesugihan yang mudah. Selain tirakatnya tidak memberatkan, juga pencapaian untuk melakukan perjanjian antara keduanya sangat efektif. Artinya, bagi siapa saja yang mengkehendaki dirinya untuk menjual tubuhnya dengan pesugihan, dia akan bisa melihat rumah itu. Dan tempat ini berada di salah satu kota di daerah Jawa Tengah. Bahkan isunya sudah terkenal di tahun 85-an. Pak Samiri memasuki rumah itu. Setelah didapatnya aman, dia langsung duduk. "Wes siap?" tanya nenek misterius itu yang tiba-tiba menghampirinya dari belakang. "Nggih, Mbah." Nenek misterius itu memasuki sebuah ruangan dan diikuti oleh Samiri. "Duduk di situ," ucap nenek itu sambil menunjukkan letaknya yang berdekatan dengan sesajen orang-orang yang pernah mendatanginya. "Yang namanya pesugihan itu ada tebusannya," ucap nenek tua itu. "Berupa apa, Mbah?" "Wadal." "Minta nyawa?" Nenek itu mengangguk sebagai jawaban yang tersirat akan pertanyaan Samiri. "Jika kamu tidak mau, kamu bisa pulang ke rumah dan bekerja seperti biasanya. Tapi mengingat ladangmu telah terbakar, apakah kamu yakin bisa menjadi kaya raya?" goda nenek itu. Terbesit dalam pikiran Samiri untuk mengambil tawaran mewah itu. "Baiklah, aku akan mengambil tirakat pesugihan itu dan memberi wadal atau nyawa sesuai yang kau inginkan," jelas Samiri. "Berpuasalah di tempat ini selama 40 hari. Lalu kau akan mendapati rumahmu penuh dengan harta." Samiri pun menerima tawaran itu dan bersiap diri untuk menjalani tirakat. "Kapan aku memulainya, Mbah?" "Besok." "Baiklah, aku akan menjalankannya sesuai dengan mandatmu." Nenek itu tersenyum dan mempersilahkan Samiri untuk kembali ke rumahnya. Sementara itu di rumah Samiri, "Bu, aku besok ingin keluar rumah selama 40 hari. Jika ada seseorang yang memberi sesuatu padamu, tolong terima, karena itu adalah hasil kerja kerasku bekerja," ucap Samiri. Bu Rasiah hanya terdiam. "Apakah kamu mengizinkanku, Bu?" tanya Samiri. "Baiklah, tapi apa pekerjaanmu, Pak?" "Nanti kau tahu, Bu." Dengan mendapatkan izin tersebut, Pak Samiri tampak lega. Walaupun ini langkah yang berat, namun dia tetap berkeinginan besar untuk mensejahterakan keluarganya. Keesokan harinya, Pak Samiri mendatangi rumah itu lagi dengan pakaian yang berbeda. Dia membawa beberapa pakaian lengkap dengan bakal yang dibawanya. Seperti biasa, tempat itu tak terlihat jika mendapati hati yang tidak sesuai dengan kehendak buruk seseorang. Samiri memang ada niatan dan menghendaki sesuatu yang berbeda dari orang-orang di desanya. Dia ingin menjadi kaya raya tanpa bekerja keras. Hal itulah yang membukakan antara dirinya dengan rumah pesugihan itu. Seperti biasa, dia memasuki rumah gubuk tua itu dan duduk sambil menunggu kedatangan nenek aneh itu. Samiri tak memikirkan resiko yang akan dihadapinya dan apapun yang terkait akan pesugihan itu. Jika dia gagal menumbalkan apa yang dijadikan sebagai perjanjian, maka sesuatu yang disebut dengan api pesugihan akan mengincar dirinya hingga keluarganya. "Masuklah," ucap nenek misterius itu yang berkali-kali mengagetkan Samiri yang sedang terduduk. Samiri memasuki ruangan tempat di mana tirakatnya akan dilaksanakan. "Sebelum kau melakukan tirakat itu, aku akan memberitahu mengenai pesugihan ini," ucap nenek itu. "Katakanlah, Nek." "Setiap seminggu sekali, kau harus menumbalkan satu orang sebagai jangka waktu penetapan dari kekayaanmu. Jika tidak,
maka kekayaan itu akan menipis dan hartamu akan habis. Mendengar perjanjian itu, Samiri agak berat untuk mengaplikasikannya ketika benar-benar pilihan itu akan diterimanya. Namun, sebagai seorang ayah yang memiliki 2 orang anak kecil, Samiri tidak tega menolaknya, asalkan dia bisa memberikan kenyamanan terhadap anak-anaknya. Satu lagi, tahukah kamu apa itu api pesugihan? Tanya nenek itu. Apa maksudnya? Jika kamu melanggar semua yang menjadi aturan, api pesugihan akan melahap habis keluargamu. Itu adalah sebagian dari cobaan beratmu. Saranku, pikirkan kembali jika kau menginginkan pesugihan ini, karena manusia sepertimu adalah kelabilan yang nyata. Api pesugihan yang dimaksud bisa menghancurkan keluargaku? Tanya Samiri. Bukan hanya menghancurkan, namun menenggelamkanmu ke dalam balutan luka yang tak pernah kau terima selama kau hidup. Maka dari itu, pesugihan bukanlah cara terbaik untuk menjadikanmu sebagai orang kaya. Samiri memahami itu. Langkahnya yang memang salah, jalannya memang tersesat, pikirannya memang kumat, pilihannya memang terbilang sekarat. Namun di balik itu semua, dia menginginkan masa depan anak-anaknya selamat. Aku terima tawaran itu, jelas Samiri. Manusia memang egois dan serakah. Pilihanmu adalah masa depanmu. Kau tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun dengan ini, masa depanmu telah kau genggam. Baik kehancuran atau kejayaan, itu adalah pilihan hidupmu, jelas nenek itu. Samiri pun ditinggalkan sendirian di ruangan itu. Jangan keluar sebelum kamu menyelesaikannya. Hartamu akan kukirim ketika kau benar-benar menyelesaikannya dengan baik. Itu adalah jawaban dari pilihanmu yang kau pilih, jelas nenek itu. Samiri pun menyetujui hal itu. Namun dengan alasan yang kuat, dia memilih pilihan itu. Ini adalah sebuah tanggungan hidup yang berat baginya. Sebagai seorang penafkah materi terhadap keluarganya, seorang ayah akan melakukan apapun terhadap keluarganya, walaupun jalan haram pun dilaluinya. Naudzubillahi min dzalik. Berbeda jika keyakinan yang kuat akan kehadiran Tuhan masih memeluk hati dan pikirannya. Mungkin bekerja sebagai pendaur ulang sampah pun akan dikerjakannya selama itu adalah uang halalan thayyiban. Selama berhari-hari, Samiri berdiam diri di ruangan itu sambil menahan rasa lapar dan hausnya. Sesekali dia melihat jendela rumah gubuk tua itu. Dia mendapati rotasi matahari dan bulan yang menerangi dan menggelapkan ruangan itu. Tangisnya pecah, manakala dia mengingat kondisi anak-anaknya yang masih kecil dan istrinya yang menunggunya di rumah. Ini semua karena ekonomi Samiri yang tak sesuai ekspektasi. Kehancuran dan cobaannya membuat dia memilih pilihan yang dirasa kurang tepat. Singkat cerita, setelah 40 hari lamanya dia melakukan tirakat itu, tubuh Samiri menjadi kurus. Rambutnya berantakan, hingga wajahnya tidak bisa dikenali sama sekali, karena saking lamanya dia menunggu tirakat itu selesai. Ketukan pintu yang menandakan selesainya tirakat itu mulai bergema dan membangunkan Samiri yang terdiam sedari tadi dengan tubuh yang sangat lemas. Samiri membukakan pintu itu dan mendapati nenek misterius itu membawa makanan yang tertutupi oleh kain hitam. Makanlah ini, akan membuatmu bugar kembali dan menjadikan perut kurusmu akan terisi. Lalu mandilah, tubuhmu perlu dibersihkan agar dirimu dikenal kembali oleh keluargamu. Samiri menjalankan perintah dari nenek tua itu. Harapannya yang masih terpikirkan masih sama. Dia ingin mendapati senyuman hangat dari keluarganya, pelukan rindu dari anak-anaknya, serta ciuman mesra dari istrinya. Ini adalah pertama kalinya dirinya merasa rindu kepada keluarganya. Setelah selesai, Samiri pun kembali dengan wajah yang bersih dan perut yang terisi. Aneh tapi nyata, setelah keluar dari rumah itu, dia seperti tampak bugar kembali, seperti awal dia mendatangi rumah itu. Tidak ada kecacatan dari wajah ataupun tubuhnya. Padahal selama 40 hari, dia menahan lapar dan haus. Dia hanya memakan makanan yang berasal dari bekal yang dibawanya dari rumah. Itu juga berupa umbi-umbian serta sirih yang dijadikan sebagai penahan lapar,
juga gula jawa untuk pemanis dan penahan hausnya. Samiri melangkah kakinya dengan cepat. Dia segera menuju rumahnya yang mana telah ramai para warga desa mendapati sesuatu yang aneh dalam rumahnya. "Tahu tidak, Rasia jadi kaya raya," ucap salah satu warga yang terdengar oleh Samiri. "Kerja apa suaminya?" tanya warga lainnya. "Embuh, ora weruh, tidak tahu." Akhirnya Samiri menerobos masuk ke dalam rumahnya. "Loh, itu Samiri," ucap warga yang mengetahui kedatangan Samiri kembali ke rumahnya. "Ada apa, Bu?" tanya Samiri. "Pak, sini masuk ke kamar," ucap Bu Rasia. Samiri ditarik tangannya menuju kamar untuk diperlihatkan sesuatu oleh istrinya, Bu Rasia. "Nah, apa ini?" ucap Bu Rasia sambil memperlihatkan sebuah tas dengan berisi puluhan juta uang rupiah siap pakai. "Itu hasil kerja kerasku, Bu," jawab Pak Samiri. "Kerja? Kerja apa?" "Nanti kau akan tahu," jelas Pak Samiri. Bu Rasia tampak tak percaya mendengar penuturan langsung dari suaminya yang tak menjelaskan secara detail mengenai pekerjaan apa yang dikerjakannya selama 40 hari itu. "Terus warga mau dikasih apa?" tanya Bu Rasia. "Adakan selamatan saja, jangan dibawa pusing," ucap Samiri. "Duit ini belum jelas, Pak, tidak tahu halal dan haramnya. Kamu belum menjelaskannya secara detail, masa warga sini mau dikasih duit tidak jelas," ucap Bu Rasia. "Kamu tidak percaya dengan suamimu sendiri?" tanya Pak Samiri. "Mana mungkin aku percaya jika hal yang tak pasti datang secara tiba-tiba dan membuat kegaduhan yang tak beralasan. Bukankah ini sebuah pertanyaan besar bagi semua warga yang mengetahui itu?" tanya Bu Rasia. "Siapa yang mengantarkan uang ini?" tanya Pak Samiri. "Nenek-nenek tua. Dia datang selepas subuh bergema." Samiri heran. Sejak kapan nenek yang ditemuinya di gubuk tua itu mengetahui tempatnya? "Sudahlah, belikan saja bahan makanan, lalu adakan selamatan. Mungkin dia perantara dari pekerjaanku saat ini," ucap Pak Samiri. "Perantara? Apa maksudnya, Pak?" Bu Rasia terus menyerang Pak Samiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebaknya untuk membuka kedok di balik pekerjaan yang sedang dikerjakannya saat ini. "Jangan-jangan kamu melakukan pesugihan?" tanya Bu Rasia. "Tutup mulutmu, kau tak tahu apa-apa mengenai pekerjaanku." Bu Rasia hanya terdiam setelah dirinya digertak oleh Pak Samiri. "Maaf, aku lelah. Aku ingin istirahat. Tolong jangan berikan pertanyaan yang membuatku bingung untuk menjawabnya," jelas Pak Samiri. "Baik, Pak, maaf." Bu Rasia keluar dari kamar. Pak Samiri masih menatap wajah kecewa yang ditutupi oleh istrinya. Dia juga memandangi uang yang berada di dalam tas besar itu. Apakah pesugihan itu benar-benar terjadi? Dengan memberikan uang yang cukup banyak terhadap dirinya? Hal itu masih dalam pertanyaan besar dalam pikiran Pak Samiri. Malam harinya, Pak Samiri dan Bu Rasia mengadakan selamatan. Diundangnya seluruh warga yang hadir, tak terkecuali seperangkat pimpinan desa yang turut hadir untuk mengetahui motif di balik kekayaan mendadak yang didapati oleh Samiri saat itu. Isu mengenai Samiri yang mendadak kaya akhirnya terdengar oleh salah seorang warga yang mengetahui letak kejanggalan itu. Sebut saja Pak Anom. Dia tampak antusias untuk membongkar lebih dalam mengapa Samiri bisa kaya secara mendadak. Pak Anom menghadiri acara selamatan itu. Awalnya dia mengira bahwa di sana dia akan disuguhkan dengan makanan yang lezat. Namun ketika dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, ternyata isi dari suguhan itu adalah makanan yang berupa seperti sesajen mirip pesugihan. Secara kacamata normal, makanan itu adalah berupa makanan selamatan seperti nasi tumpeng, ayam bakar, serta makanan lainnya. Namun ketika Pak Anom yang melihatnya, makanan itu berisi sesuguhan mirip makanan pesugihan. Pak Anom duduk di antara warga sambil memandangi gerak-gerik Pak Samiri yang sedang membagikan makanan itu. Pak Anom tidak ikut makan, tanya warga di sebelahnya. "Enggak, Pak, saya hanya ikut duduk-duduk saja," jawab Pak Anom. Setelah acara selamatan itu selesai, para warga kembali ke rumahnya masing-masing. Tak ada sesuatu yang menjanggal di rumah Pak Samiri saat itu.
Hanya saja, Pak Anom sedikit terpaku pada istri Pak Samiri, yaitu Bu Rasiah, yang menampakkan wajah sedih. Didekatinya Bu Rasiah yang sedang berada di depan rumah. "Ada apa, Bu?" tanya Pak Anom. "Nggak apa-apa, Pak. Aku sedang nggak enak badan aja. Mungkin aku kelelahan," jelas Bu Rasiah. "Bagaimana bisa? Padahal hanya membagi-bagikan makanan saja loh," jelas Pak Anom. "Aku rasa ada sesuatu yang menjanggal dalam diri suamiku mengenai kekayaan mendadak ini, Pak. Dia tidak mau menjelaskan secara rinci mengenai pekerjaannya," ucap Bu Rasiah. "Kemana dia pergi hendak bekerja?" tanya Pak Anom. "Dia tak memberikan jawaban, Pak," ucap Bu Rasiah. Pak Anom heran, mengapa istri Pak Samiri tidak mengetahui pekerjaan suaminya. "Apalagi yang menjanggal di diri suamimu?" tanya Pak Anom. "Dia berbeda. Tubuhnya tampak lebih segar dari biasanya. Lalu ada seorang nenek-nenek tua datang kemari sambil membawakan tas berisi uang." "Apakah kamu mengenal nenek itu?" tanya Pak Anom. "Sama sekali enggak, Pak. Dia tampak asing, hanya menggunakan tapeh dan kebaya zaman dulu. Rambutnya berwarna putih beruban. Dia hanya tersenyum kepadaku," jelas Bu Rasiah. "Lalu bagaimana rasanya mendapati hal itu dalam dirimu sendiri?" tanya Pak Anom. "Rasanya baru pertama kali suamiku ini bertingkah aneh. Dia tampak berambisi menjadi kaya raya dan tidak peduli apapun pekerjaannya," jelas Bu Rasiah. "Coba nanti malam kau cek kamarnya." "Mengapa, Pak?" tanya Bu Rasiah. "Mungkin ada sesuatu yang disembunyikan oleh suamimu padamu. Entah berupa rahasia khusus atau rahasia di balik kekayaan ini. Namun jangan kau bocorkan rahasia itu dulu. Aku juga sedang meneliti lebih dalam mengenai kekayaan mendadak ini." "Baik, Pak." Malam harinya, Bu Rasiah mendatangi kamar suaminya yang memang dikhususkan untuk beristirahat suaminya. Bu Rasiah berhenti di depan pintu kamar suaminya dan mendapati suaminya sedang berbicara pada seorang wanita yang entah dari mana datangnya. Pembicaraan tersebut begini kira-kira. "Apa kamu sudah siap untuk mengambil seluruh wadah yang telah kau sepakati itu?" tanya wanita itu. "Sudah. Esok hari aku yakin ada warga yang meninggal dan itu adalah tumbal yang kuberikan di minggu ini," jelas Pak Samiri. "Baiklah, itu sudah cukup. Tapi ada satu syarat lagi yang harus kau penuhi," ucap wanita itu. "Apa itu?" "Kau harus bersenggama denganku agar kekayaan itu kekal." Mendengar hal itu, hati Bu Rasiah terkikis. Ternyata suaminya melakukan pesugihan. "Bersenggama? Kamu harus tahu, menumbalkan seseorang itu tidak cukup," ucap wanita itu. Samiri masih memikirkan nasib istrinya yang kalau saja tahu mengenai ini, dia tak habis pikir. Ternyata pesugihan itu memiliki banyak persyaratan yang di luar nalar dan merusak pikirannya. "Siap, kapan aku akan mulai bersenggama denganmu?" Wanita itu mendekati Samiri dan membisikinya. Siap, jawab Samiri. Bu Rasiah yang tak sabar mendengar itu langsung mendobrak pintunya. Namun ternyata dia mendapati suaminya sedang tertidur pulas. Bu Rasiah kebingungan. Bukankah suaminya sedang berbicara kepada seorang wanita? Lalu mengapa tiba-tiba suaminya tertidur pulas? "Pak, bangun, ibu mau bicara." "Apa, Bu? Badanku capek semua." "Pak, tadi kamu ngobrol sama siapa?" "Apa sih, Bu? Dari tadi aku itu tidur. Tuh lihat, mataku merah kan?" ucap Samiri sambil mengerahkan matanya. "Terus tadi?" "Sudahlah, Bu, tidur saja." Bu Rasiah masih tak percaya. Suaminya benar-benar berubah total. Dia juga masih kurang yakin. Apakah benar-benar bahwa suaminya akan melayangkan pesugihan dan menumbalkan warga? Dia masih menatap wajah suaminya. Apakah karena kemiskinan dia bisa melakukan hal ini untuk menjadi kaya raya dan mendapatkan apa yang menjadi ambisinya? "Iya, Pak, aku mau istirahat. Selamat malam," ucap Bu Rasiah sebagai penutup dari malam yang penuh kelam itu. Hari esoknya, Bu Rasiah langsung melaporkan kejadian ini kepada Pak Anom. Dia sengaja melaporkannya secara sembunyi-sembunyi agar menjadi rahasia umum antara dirinya serta keluarganya. "Kau pernah mendengar tentang pesugihan ular? Jika telah menyepakati pesugihan itu,
si pelaku harus bersenggama dengan si siluman ular itu. Kadang dia bisa berubah wujud menjadi manusia seperti nenek-nenek tua, juga menjadi wanita cantik dan rupawan. Jelas Pak Anom. Pantas saja aku mendengar suara gadis sedang menawarkan persyaratan pesugihan itu. Namun begitu aku masuk, Mas Samiri sudah tertidur. Dia itu tidak tidur, jawab Pak Anom, tapi sedang bersenggama dengan si siluman ular itu. Jelas Pak Anom. Bu Rasya terkejut mendengar hal itu. Pantas saja suaminya tampak lelah dan berkeringat, seperti lelah menyelesaikan hubungan intim. Lalu apa yang akan saya lakukan, Pak? Tanya Bu Rasya. Korbannya warga sini kan? Pasti dia sedang mengincar salah seorang warga. Jelas Pak Anom. Bagaimana kau tahu, Pak? Tanya Bu Rasya. Ini hanya perkiraanku saja. Setelah mendapati paparan informasimu itu, aku berpikir bahwa selamatan yang diadakan kemarin merupakan jebakan semata. Jelas Pak Anom. Maksudnya Pak? Makanan itu memang sudah diperuntukkan sebagai tumbal bagi siapa saja yang memakannya. Berarti seluruh warga sini. Kita harus cepatnya mencegah itu, ucap Pak Anom. Bagaimana caranya Pak? Perhatikan baik-baik. Beritahu warga bahwa sehabis maghrib untuk menaburkan garam di depan dan belakang rumahnya. Itu cara terbaik agar si siluman ular itu tidak masuk ke dalam rumah dan melilit korbannya, ucap Pak Anom. Siap Pak, ucap Bu Rasya. Selepas itu, Bu Rasya kembali ke rumahnya. Namun betapa terkejutnya dia mendapati tetangga sebelahnya sangat ramai akan orang-orang. Setelah diteliti ternyata tetangga di sebelahnya telah meninggal dunia dengan luka lebam kebiruan di sekujur tubuhnya. Menurut keluarganya, sebelum meninggal tepat di waktu dini hari terdengar desisan ular dan bau wangian melati di rumahnya. Bu Rasya percaya ini adalah ulah dari si siluman ular itu. Namun dia hanya berdiam diri di keramaian sambil menutup hidungnya dengan jilbabnya. Seakan menjadi sebuah dilema dari diri Bu Rasya. Dia pun kembali ke rumahnya dengan pandangan tertunduk. Dia tak mau suaminya terlibat jauh dalam pesugihan haram itu. Di dalam rumah, Bu Rasya mendapati suaminya sedang menghitung uang sambil menyeruput kopi dengan santai. Bu, tolong besok belanjakan makanan dan buah-buahan untuk warga sini, ucap Pak Samiri. Uang dari mana itu Pak? Tanya Bu Rasya. Hasil kerja kerasku Bu, teriak Samiri. Bu Rasya memandangi uang itu dengan tatapan tajam. Kamu kenapa Bu? Tanya Samiri. Apa kerjaanmu Pak? Mengapa kau terobsesi sekali dengan pekerjaanku sih Bu? Kau tak pernah menjawab ketika aku menanyakan pekerjaanmu Pak. Samiri menggebrak meja hingga membuat Bu Rasya kaget akan gebrakan keras itu. Kau istri tak tahu diuntung. Seharusnya kau bersyukur kalau suamimu punya banyak uang. Jelas Pak Samiri. Uang itu bukan segalanya Pak. Walau segalanya adalah uang, jangan sampai kita diperbudak uang. Sejak kapan kau berani berkata seperti itu? Siapa yang mengajarimu melawan kepada suamimu, ah? Tanya Pak Samiri dengan nada yang kencang. Kau tak tahu, tetangga kita baru saja berduka. Anggota keluarganya meninggal dengan luka lebam kebiruan. Itu sangat aneh sekali Pak. Lalu kenapa yang meninggal dia kok? Waktu kita susah apakah mereka membantu kita? Apakah mereka memberi makan kepada kita? Tidak. Tidak sama sekali. Mereka hanya menghujat, mencaci, memaki, dan menjatuhkan keluarga kita. Teriak Pak Samiri. Hidup itu tidak boleh bergantungan. Kita serahkan nasib dan kehidupan kita kepada Tuhan Pak. Tetangga hanyalah perantara. Jangan jadikan omongan itu sebagai hal perusak hubungan kita dengan tetangga-tetangga kita. Jelas Bu Rasya. Terserahmu saja Bu, aku capek menghadapimu. Mendengar paparan dari istrinya, Samiri meyakini bahwa tumbal pertamanya sudah berjalan. Dia memasuki kamarnya untuk membuka kasur yang dijadikan sebagai tempat munculnya uang pesugihan itu. Benar-benar ajaib. Pesugihan ini memang nyata, ucapnya dengan wajah sumringah. Tapi, bagaimana dia tahu bahwa uang ini adalah uang haram? Apakah ada orang yang memberikan bocoran rahasia mengenai ini? Tanya Samiri dalam hati. Lain hal dengan itu,
Bu Rasiah makin penasaran dengan tingkah suaminya yang benar-benar sudah gelap hatinya. Dia bahkan tak peduli akan kematian tetangganya yang aneh itu. Malam harinya, Pak Samiri tidak keluar rumah sama sekali. Dirinya benar-benar merasa ada kejanggalan dengan tingkah istrinya. Bu Rasiah sedari tadi berada di dapur untuk membuatkan kopi untuk suaminya. Dia lupa bahwa hari ini harus memberitahu kepada warga untuk menaburkan garam di depan serta belakang rumah masing-masing. Namun begitu dia selesai membuatkan kopi, telinganya menangkap suara desisan ular dari arah belakang rumahnya. Suaranya tampak jelas dan membuat hatinya menjadi takut akan bahaya yang mengintai di balik keluarganya. Dia pun mengambil sapu untuk berjaga-jaga manakala ular itu muncul tepat di hadapan pintunya. Ketika Bu Rasiah membuka pintu belakang, alangkah terkejutnya dia mendapati ular dengan ukuran yang tak biasa sedang mengangkat kepalanya. "Astagfirullah!" teriak Bu Rasiah sambil memukuli ular itu. Dengan sergap, ular itu menghindar serangan dari Bu Rasiah dan berhasil kabur ke semak-semak belakang rumahnya. "Jangan-jangan malam ini siluman ular itu ingin mengajak bersenggama dengan suamiku lagi," ucap Bu Rasiah. Bu Rasiah adalah tipe orang yang memiliki prasangka yang kuat. Baginya perasaan adalah segalanya. Kemunculan ular aneh itu membuat Bu Rasiah semakin yakin bahwa kematian tetangganya adalah akibat dari tumbal yang suaminya lakukan. Sejak saat itu, Bu Rasiah selalu mengawasi gerak-gerik yang dilakukan oleh suaminya, entah ketika berada di dalam rumah ataupun di luaran rumah. Baginya sesuatu yang tak tampak oleh kasat mata merupakan sebuah ancaman menakutkan yang suatu saat bisa menyerang keluarganya sendiri. Hal ini berlangsung hingga berhari-hari. Artinya, setiap harinya di desa itu memakan satu korban dengan kematian yang begitu mencurigakan. Sekujur tubuhnya berwarna biru lebam, seperti bekas lilitan ular yang melilit dengan waktu yang agak lama. Lalu yang anehnya, malam sebelum kematian si korban, anggota keluarga lainnya mendengar desisan ular di sekitaran rumah. Lain hal dengan keluarga Samiri dan Bu Rasiah. Perekonomiannya semakin hari semakin membaik. Hal ini membuat para warga menjadi curiga. Mereka mengira bahwa Samiri menggunakan pesugihan untuk memperkaya diri. Bu Rasiah memiliki dua anak yang masih kecil, yang satu bernama Dodo dan yang satunya lagi bernama Didi. Jarak antara mereka hanya terpaut beberapa jam. Keduanya kembar dan sangat penurut terhadap ibunya. Si Dodo memiliki kebiasaan yang sangat aneh. Dia selalu bersembunyi di bawah tempat tidur jika ada sesuatu yang membahayakan. Sedangkan Didi dia pun sama, hanya saja Didi lebih suka bersembunyi di kamar ayahnya, yaitu Pak Samiri. Suatu hari, ketika Bu Rasiah sedang menemui Pak Anom untuk membahas sesuatu mengenai kemunculan ular aneh itu, Didi mendapati sedang bersembunyi di lemari ayahnya. Sedangkan Dodo, dia bersembunyi di bawah ranjang kamar tidur ayahnya. Padahal hari itu juga Pak Samiri sedang melakukan tirakat dengan bersenggama bersama si siluman ular itu. Dodo dan Didi tahu bahwasanya ada seseorang yang mendatangi rumahnya dengan wajah penuh sisik dan lidah yang selalu mendesiskan suara. Hanya saja, mereka tak berani mengungkapkannya. Barulah saat ayahnya sedang melakukan senggama, Didi melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ayahnya sedang menciumi bahkan memeluk seekor ular besar yang bersamaan dengan itu ekornya secara perlahan melilit tubuh ayahnya. Didi menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Entah apa yang dilihatnya. Tampaknya ayahnya agak kurang waras karena sedang memeluk dan menciumi ular di atas ranjang. Setelah Pak Samiri telah usai bersenggama dengan ular itu, tiba-tiba ular itu menghilang entah kemana. Saat yang bersamaan, ketika Pak Samiri sedang memakai baju, Didi keluar dari lemarinya. "Ayah lagi ngapain?" tanya Didi. Pak Samiri yang melihat kemunculan anaknya secara tiba-tiba langsung kaget saat dirinya sedang menggunakan baju. Karena mendengar suara Didi, Dodo pun keluar dari bawah ranjang tempat tidur. Hal ini membuat Samiri khawatir kalau saja kedua anaknya memberitahu kepada istrinya, Bu Rasiah. "Ayah kenapa ciumin ular?" tanya Didi dengan polosnya. "Oh, itu bukan kok," ucap Samiri. "Tadi Didi lihat kok." Dengan cepat Samiri langsung membungkam mulut Didi dan Dodo. "Jangan bilang mama ya," ucap Samiri. Didi dan Dodo hampir tak bisa bernafas. Kedua tangan Samiri benar-benar menekan mulut Didi dan Dodo dengan sangat kuat.
Didi Dodok pun menangis hingga suaranya terdengar oleh istrinya yang baru saja di rumah. Bu Rasia segera masuk ke dalam rumah dan melihat kedua anaknya sedang menangis dengan posisi mulutnya sedang dibungkam oleh kedua tangan Samiri. "Apa yang kamu lakukan, Pak?" "Enggak, Bu, enggak apa-apa kok. Mengapa kamu membungkam anak-anakmu sendiri? Apa salah mereka?" tanya Bu Rasia. Pak Samiri pun melepaskan kedua tangannya dan membiarkan Didi dan Dodok berlari ke arah ibunya. "Bu, Didi takut," tangis Didi. "Gak apa-apa nak, udah ada ibu," jelas Bu Rasia. Samiri pun mati langkah. Dia keluar dari kamar dan menuju arah depan rumah. "Pak, mau kemana?" tanya Bu Rasia. Samiri tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari istrinya. Yang pasti ketika Samiri keluar dari rumah, Didi menjelaskan penyebab mulutnya dibungkam oleh Samiri. Bu Rasia yang mengetahui itu langsung memberitahu kepada Pak Anom, orang kepercayaan warganya akan kejadian ini. Tak lupa pula dia membawa Didi serta Dodok. Setelah menemui Pak Anom, Bu Rasia menjelaskan kejadian tak terduga yang menimpa dirinya. Bu Rasia menjelaskan bahwa suaminya kepergok bersenggama dengan seekor ular besar yang dipercaya adalah siluman ular sebagai bentuk pesugihannya. Akhirnya Pak Anom pun menuju ke suatu tempat di mana tempat itu dipercaya sebagai awal dari pertemuan Samiri dengan si siluman ular itu. Dengan bantuan warga, Pak Anom dan Bu Rasia mencari Samiri. Entah bagaimana ceritanya, Pak Anom berhenti di suatu tempat yang dipercaya sebagai pintu dari rumah gubuk tua itu. Pak Anom mengarahkan kepada Bu Rasia dan para warga untuk mundur menjauh darinya. Usut demi usut, ternyata Pak Samiri dibawa menuju ke kerajaan siluman ular karena rasa malunya terhadap istri serta para warga. Pak Anom pun memberitahu kebenaran yang ada bahwa suaminya tak akan pernah bisa kembali lagi ke dunia nyata karena telah menjadi bagian dari kerajaan siluman ular tersebut. Bersamaan dengan itu, rumah dari Bu Rasia terbakar hebat dan menghanguskan seluruh harta hasil pesugihan yang ada di rumahnya. Bu Rasia hanya pasrah serta bersyukur karena dirinya serta kedua anaknya masih bisa selamat dari petaka pesugihan yang dilakukan oleh suaminya. Kisah ini selesai. Pesan moral dari cerita ini adalah tetaplah berpegang teguh terhadap keyakinanmu. Jangan menjual keyakinan demi kekayaan semata, karena itu akan membuatmu tergolong menjadi orang yang celaka. Demikianlah Api Pesugihan, treat dari Mas Restu Wiratmaja. Terima kasih teman-teman sudah menyimak di sini. Saya pamit. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.